بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yang saya hormati, dalam kitab Al-Qaulul Mufid kita telah membaca dan membahas tafsirnya surat Az-Zumar ayat 38. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, apakah kalian mendapati dan melihat apa yang kalian berdoa dan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? In aradani Allahu bidurrin, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki satu mara bahaya untukku, hal hunna kashifatu durrih, apakah sesembahan tersebut akan menghilangkan mara bahaya tersebut? Qul, katakanlah, hasbiyallah, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala untukku, wa alaihi yatawakkalul mutawakkilun, dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertawakal orang-orang yang bertawakal. Dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau mengambil kesimpulan dari ayat ini, anna hadhihi al-asnama la tanfa'u ashabaha la bijalbi naf'in wa la bidaf'i dhurrin falaysat asbaban lidzalika. Sesungguhnya berhala-berhala ini tidak akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang menyembah berhala, tidak akan memberikan manfaat dan tidak akan menghilangkan mudarat ataupun mara bahaya. Bahkan berhala-berhala ini bukanlah sebab yang seseorang dengannya mendapatkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Fayuqasu 'alaiha kullu ma laysa bisababin syar'iyyin aw qadari. Maka dikiaskan terhadap berhala-berhala tersebut segala sesuatu yang bukan menjadi sebab yang syar'i dan sebab yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat. Fayu'tabaru ittikhaduhu sababan isyrakan billah, sehingga ketika menjadikan bukan satu sebab menjadi sebab, baik secara syar'i ataupun secara kebiasaan, maka hal ini telah melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan ini menunjukkan kecerdasan dari penulis kitab ini. Surat Az-Zumar ayat 38 ini berkaitan dengan syirik besar yang berkaitan dengan seseorang yang beribadah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan manfaat. Ini adalah kesyirikan yang besar. Maka begitu juga yang berkaitan dengan seseorang mengambil dan menjadikan benang, gelang dan sejenisnya untuk menghilangkan bala ataupun menangkal mudarat ataupun bencana, maka itu semua pun adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kedua-duanya tidaklah memberikan manfaat kepada pelakunya. Dalil yang berikutnya, an Imran ibni Husain radhiyallahu anhu, dari Imran ibn Husain, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang di tangannya ada gelang dari tembaga ataupun kuningan. Faqala ma hadhihi, maka Nabi berkata, apa ini? Qala minal wahinah, ini dari wahinah, dari penyakit, yakni untuk menghilangkan penyakit. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna, lepaskan dan cabutlah dengan keras gelang tersebut, karena gelang tersebut tidak akan memberikan kepada engkau, tidaklah menambahkan kepada engkau kecuali kelemahan saja. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada, maka sesungguhnya apabila engkau mati dan gelang tersebut bersama dengan engkau, ma aflahta abada, maka engkau tidak beruntung selama-lamanya. La ilaha illallah. Rawahu Ahmadu bisanadin la ba'sa bihi, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa. Hadis ini bersumber dari sahabat yang bernama Imran ibn Husain. Imran ibn Husain, beliau dan bapaknya adalah seorang sahabat. Sahabat itu artinya orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanan. Jadi bapaknya dan Imran adalah seorang sahabat. Imran dan bapaknya beriman dan datang ke kota Madinah pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi tahun ke-7 Hijriah itu Imran ibn Husain, Abu Hurairah, Khalid bin Al-Walid, Amr bin Al-As, mereka beriman pada tahun 7 Hijriah. Kemudian Imran ibn Husain ini disebut kunyahnya sebagai Abu Nujaid Al-Huza'i. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 180 hadis. Dan beliau termasuk orang alim di antara para sahabat. Jadi para sahabat itu berkurang lebih kedudukannya. Ada yang sangat alim, ada yang biasa-biasa saja. Maka Imran ibn Husain termasuk
orang alim di antara para sahabat. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus Imran ibn Husain sebagai seorang qadhi di Basrah, di negeri Basrah, menunjukkan beliau orang alim di matanya orang alim. Orang alim siapa? Umar, yang mengetahui seseorang itu alim ataukah bukan orang alim. Maka Umar bin Khattab menilai bahwasanya Imran ibn Husain adalah orang alim, sehingga diutuslah oleh beliau untuk menjadi pengajar manusia kebaikan di kota Basrah, menjadi qadhi, menjadi mufti, sehingga memutus perkara di tengah manusia. Sehingga dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, tidak ada yang manusia yang baik datang kepada kota Basrah yang lebih baik daripada Imran ibn Husain. Dan beliau wafat pada tahun 52 Hijriah. Dan ketika terjadi peperangan di antara para sahabat, Imran ibn Husain termasuk orang yang tidak ikut ke dalam satu pihak manapun. Tidak ke Ali radhiyallahu anhu, tidak ke Muawiyah. Beliau berdiam diri di rumah. Jadi para sahabat pada saat itu ada yang memilih di antara keduanya. Ada yang berdiam diri di rumahnya. Dan semuanya adalah berijtihad. Yang berperang berijtihad, yang berpihak berijtihad, yang tidak ikut berperang pun berijtihad. Dan sikapnya Imran ibn Husain, dia tidak ikut kemanapun juga, tetap di rumahnya. Beliau menyebutkan salah satu hadis yang beliau sampaikan kepada umat, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang di tangannya ada gelang dari tembaga atau dari kuningan. Siapakah orang tersebut? Orang tersebut yang diriwayatkan oleh Imran ibn Husain, yang dia memakai gelang dari tembaga di bagian tangannya, maka itu adalah beliau sendiri. Beliau sendiri pelakunya. Sehingga dalam riwayat-riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Hakim, lafaznya itu, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi adudi halqatu sufrin. Saya masuk dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di lengan saya itu ada gelang dari tembaga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma hadhihi?" Apa ini? "Ma hadhihi?" Apa ini? Yang kau pakai itu apa? Menunjukkan bahwasanya seseorang apabila tidak mengetahui bertanya. Bahkan ketika memprediksi apa yang dilakukan oleh seseorang adalah perkara yang batil, maka janganlah seseorang mengingkari perkara yang batil tersebut kecuali ia yakin bahwasanya orang tersebut benar-benar di atas kebatilan. Caranya bagaimana dia itu mengetahui orang ini benar-benar di atas kebatilan? Bertanya terlebih dahulu. Seperti dalam hadis ini, ada seorang yang melakukan perkara yang diketahui oleh Rasulullah itu biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dalam menangkal dan menghilangkan satu mara bahaya. Sebelum Rasulullah mengingkarinya, bertanya terlebih dahulu, apa ini? Sehingga orang ini memberikan penjelasan. Dalil yang lainnya, ketika sebelum mengingkari, tatsabbut terlebih dahulu, bertanya, menegaskan. Ketika Rasulullah khutbah,
Rasulullah dapati ada seseorang yang begitu datang, dia langsung duduk, tidak melaksanakan salat tahiyatul masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mengingkari orang ini dan menyatakan bahwasanya dia itu melakukan satu kemungkaran, maka Rasulullah bertanya terlebih dahulu, hal sallaita rak'atain, apakah engkau ini salat 2 rakaat? Bisa jadi ia salat di balik tiang yang tidak dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini mengatakan, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, saya tidak sholat, datang langsung duduk. Maka kata Rasulullah, kum farka' rak'atain, berdirilah kamu dan sholatlah dua rakaat. Jadi seorang ketika mau mengingkari harus bertanya terlebih dahulu. Maka Imran ibn Husain mengatakan, minal wahina, saya memakai gelang ini untuk menangkal dari wahina. Wahina adalah satu penyakit yang penyakit tersebut akan melemahkan tubuh seseorang. Bisa seluruh tubuhnya, bisa bagian tangannya, bisa bagian kakinya lemas, tidak bisa apa-apa. Maka orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu cara menangkalnya salah satunya dengan gelang dari tembaga atau kuningan. Maka ketika Rasulullah bertanya dan Imran bin Husain pun menjelaskan bahwasanya apa yang ia lakukan untuk menangkal dari wahina penyakit tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, inzi'ha, lepaskanlah, cabutlah dengan keras, lepaskanlah. Fa innaha la taziduka illa wahna, bahwasanya apa yang kau pakai ini tidaklah menambahkan kepada engkau kecuali kelemahan, kecuali menjadikan engkau lebih lemah. Karena seseorang ketika terbiasa memakai sesuatu yang dengannya dia merasa lebih enak badannya, dia merasa ketika memakai sesuatu, baik gelang, batu giok dipakai, baik yang gelang ataupun yang dibikin kecil-kecil kayak tasbih, dikalungkan juga, ini termasuk yang seseorang ketika memakainya termasuk dari bagian hadis ini. Sehingga seseorang ketika memakainya tidaklah menambahkan darinya kecuali kelemahan dan kebutuhan dia terhadap benda tersebut. Walaupun pada hakikatnya benda tersebut ketika dipakai tidak memberikan manfaat kepadanya dan mudarat, akan tetapi menjadikan dia lebih lemah. Karena apa? Sugesti. Kalau tidak pakai, sugestinya itu nggak tenang. Ini biasanya dipakai, kalau nggak dipakai. Maka termasuk seseorang yang ketika memakainya tidaklah menambahkan kecuali akan menjadi dia itu lebih lemah. Rasulullah katakan, fa innaka law mutta wa hiya 'alaika, sesungguhnya apabila engkau mati dan gelang ini masih bersama dengan engkau, artinya engkau belum bertaubat daripada memakai gelang tersebut, ma'aflahta abada, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya.
Karena apa yang kau lakukan adalah kesyirikan. Baik kesyirikan besar ataupun kesyirikan kecil, tergantung i'tiqadnya, keyakinannya. Apabila dia meyakini bahwasanya gelang tersebut memberikan manfaat dan mudarat tanpa ikut campur dari Allah Subhanahu wa taala, secara menyendiri gelang tersebut memberikan manfaat dan mudarat, maka dia telah menjadikan ada dua Rabb dalam alam semesta ini, maka ia melakukan kesyirikan yang besar. Tapi apabila ia meyakini bahwasanya gelang ini yang ia pakai hanyalah perantara dan sebab saja, yang hal ini tidak pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu sebab untuk seseorang selamat dari satu penyakit, maka ia telah melakukan syirik kecil. Maka perkataan Rasulullah, ma aflahta abada, maka menunjukkan bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan kesyirikan. Sehingga apabila seorang mati dan dia belum bertaubat darinya, maka dia akan diazab dengan azab yang pedih. Apabila keyakinannya adalah yang berkaitan dengan syirik besar, maka dia akan selama-lamanya di api neraka. Tapi apabila kesyirikannya adalah kesyirikan yang kecil, maka dia akan diazab sesuai dengan kadar kesyirikannya. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya perkara akidah, perkara kesyirikan adalah perkara yang harus senantiasa kita bahas, harus senantiasa kita ulang-ulang. Kita sudah membahas tentang bagaimana Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkanlah aku dan anak-anakku, jangan sampai kita ini beribadah kepada berhala, melakukan kesyirikan. Di dalam hadis ini, seorang sahabat yang besar, sahabat yang telah diutus oleh Umar bin Khattab menjadi seorang muallim, seorang da'i, dia tidak luput dari melakukan yang namanya kesyirikan. Apabila seorang sahabat saja terkena dan samar di matanya yang berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita yang sekarang berada di masjid ataupun yang di luar masjid harus lebih waspada yang berkaitan dengan kesyirikan. Sahabat memakai jimat, ini yang berkaitan dengan jimat yang ia taruh di tangannya, karena ia terbawa oleh kebiasaan orang-orang jahiliyah supaya selamat dari penyakit wahinah itu. Maka Rasulullah katakan, apabila engkau mati di atasnya, maka engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Engkau tidak akan beruntung selama-lamanya karena engkau melakukan kesyirikan. Apabila seorang melakukan kesyirikan, apa? Amal ibadahnya sirna. Sudah tidak akan memberatkan kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Maka Syekh Shalih As-Sindi hafizahullah, beliau mengatakan ketika beliau membahas tentang hadis ini, saya terjemahkan saja. Beliau mengatakan yang berkaitan dengan pembahasan hadis ini adalah permasalahan yang sekarang kita dapati, yaitu hukum memakai gelang yang gelang tersebut disebut dengan gelang rematik. Ada enggak? Ada. Gelang rematik katanya. Jadi gelang rematik itu bahkan disediakan di apotek. Apoteknya sudah melakukan kesyirikan juga nih. Apotekernya ini harus bahas akidah juga sehingga mereka harus selamat.
Maka beliau katakan kaidah dalam perkara ini bahwasanya syariat agama yang mulia ini tidaklah mungkin untuk menyelisihi akal dan tidaklah mungkin untuk menyelisihi kenyataan. Sehingga apabila telah nyata dengan uji coba yang nampak dengan mata kita dan dipelajari oleh ahlinya yang berkaitan dengan medis, bahwasanya perkara ini yaitu memakai gelang apakah benar-benar untuk menyembuhkan rematik ataukah tidak. Maka apabila benar-benar menyembuhkan rematik, maka syariat yang mulia ini tidak akan menghalangi seseorang untuk memakai benda tersebut. Akan tetapi permasalahannya untuk menetapkan bahwasanya gelang tersebut memberikan manfaat kepada orang-orang yang memakainya, maka beliau katakan wa hadza fima a'lam lam yathbut hatta hadhil lahzah. Kata beliau, maka sampai sekarang saya tidak mengetahui ada ahli medis yang mengatakan bahwasanya gelang tersebut akan bisa menghilangkan seseorang yang terkena penyakit rematik. Jadi gelang dengan rematik apa hubungannya? Apa hubungannya? Gelang dengan rematik. Begitu juga dengan giok dipakai di tangan. Sehingga apabila giok itu dipakai, maka daya tahan tubuhnya itu lebih baik. Mahal nggak gioknya ikhwan harganya? Mahal nggak? Mahal ya. Sehingga kata beliau, hafizahullah, gelang-gelang yang dinyatakan sebagai gelang rematik ini, maka ini adalah termasuk dari apa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taziduka illa wahna. Harus dicabut dan termasuk bentuk kesyirikan. Mau tidak mau ini adalah termasuk jimat modern. Jimat modern. Atau orang yang sudah mengatakan mereka sudah mau modern, mereka sudah mau menghilangkan dari taklid atau menghilangkan dari bekunya tradisi, akan tapi ditarik kembali, dijerumuskan ke dalam gelang yang namanya gelang rematik. Maka ini tidak ada dalilnya dari akal ataupun kenyataan bahwasanya gelang tersebut akan bisa membantu seorang untuk menghilangkan rematik seseorang. Kemudian beliau mengatakan, maka telah ada fatwa dari Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullah, bahwasanya gelang-gelang tersebut adalah dari perkara-perkara yang diharamkan dan termasuk kesyirikan. Ada fatwanya. Dan fatwanya ini dari fatwa Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Wa annaha syabihatun bima kana alaihi al-musyrikun. Dan menurut fatwa tersebut bahwasanya gelang-gelang tersebut sangat serupa dengan apa yang dulu dilakukan oleh orang-orang musyrikin, seperti yang tercantum dalam hadis Imran ibn Husain. Wa ma jaa fi hadzal hadits wa amsalihi wa ad'aful imani annaha wasilatun lisyirki. Maka selemah-lemahnya iman akan menyatakan bahwasanya gelang tersebut akan menarik seseorang untuk terjerumus di dalam kesyirikan. Alal aqalli annaha minal umuril mushtabihah, atau minimalnya bahwasanya menggunakan gelang rematik tersebut termasuk dari perkara yang samar-samar, yang harus seseorang apabila ingin selamat agamanya, ingin selamat kehormatannya, apabila ada perkara-perkara yang samar-samar untuk meninggalkan perkara tersebut, lebih-lebih yang berkaitan dengan perkara akidah. Kemudian beliau mengatakan, wa yajurruna hadza ila amrin akhara hadatha muakhara fi sanawatil qaribah.
Pembahasan ini menjadikan kita pun akan membahas perkara yang lain yang terjadi di hari-hari ini. Wa huwa ma yusamma bi aswiratit taqah, yaitu gelang yang lain yang dikatakan sebagai gelang tenaga. Antum tahu enggak? Gelang tenaga, ataupun disebut sini pakai bahasa Inggris power plant. Pernah tahu? Pernah tahu? Ana bacanya juga kalau bahasa Inggris nggak bisa. Ada yang tahu nggak? Bisa jadi ya. Ya, ini bisa jadi termasuk ya. Maka itu pun sama, termasuk dari hadis Imran ibn Husain, yang artinya itu adalah jimat yang seseorang yang makainya, apabila memakai, mau tidak mau dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini banyak pelajaran. Yang pertama yang tadi saya sebutkan, harus bagi seseorang yang ingin mengingkari kemungkaran untuk bertanya terlebih dahulu. Tidak main larang-larang saja, lebih-lebih langsung bentak-bentak saja, tidak boleh. Akan tetapi bertanya terlebih dahulu untuk memastikan bahwasanya orang tersebut benar-benar melakukan suatu hal yang di dalamnya ada kesyirikan. Perkara yang kedua, wajibnya untuk seseorang menghilangkan kemungkaran. Karena Nabi mengatakan inzi'ha, lepaskanlah itu. Wajib seseorang untuk mengingkari dan menghilangkan kemungkaran. Dan ini kita lakukan semampu kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika da'aful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut. Apabila dia mampu dengan kekuasaannya, apabila terjadi di rumah kita, oleh anak kita, ataupun ada orang yang berkunjung di rumah kita, ada orang yang berkunjung kemudian merokok, ya ini kemungkaran, harus kita ingkari. Enggak perlu untuk mengucapkan maaf, jangan nyalakan rokok, suruh matiin. Kalau perlu, kalau dia mau tetap merokok, suruh keluar. Itu kemungkaran. Saya tertarik dengan seorang yang menulis di ruang tamunya, rokok adalah membunuhmu. Kalau tidak mematikan rokok, saya bunuh kamu. Dia tulis di ruang tamunya, rokok membunuhmu. Apabila tidak mematikan rokokmu, saya bunuh kamu. Iya, mau tidak mau. Dia rokok 10 menit, 15 menit, meninggalkan ruangan tersebut sudah terkontaminasi. Anak kita yang masih kecil lewat, menghirup. Istri yang tidak pernah bertemu dengan perokok, ada sisa-sisanya ke bawah. Ini racun. Maka apabila tamu melakukan kemungkaran di kita dan kita membiarkan karena nggak enak hati, maka ini pun seseorang tidak boleh untuk mendiamkan. Apabila ia mendiamkan, sama saja dia dan pelakunya sama-sama berdosa. Karena orang yang diam berarti ridha. Jadi yang berkaitan dengan kekuasaan, apabila kita mampu di rumah kita ataupun di saudara kita, kita mampu merubahnya dengan kemampuan kita dan kekuasaan kita, maka itu adalah sesuatu yang bagus dan baik, dan itu adalah perintah. Tapi apabila bukan di kemampuan kita, bukan di dalam kekuasaan kita, maka ini tidak bisa untuk kita langsung merubahnya dengan kekuasaan. Termasuk kekuasaan juga masjid. Apabila ada DKM-nya, maka DKM yang bertanggung jawab. Masjid manapun juga. Apabila ada kemungkaran, harus dihilangkan kemungkaran tersebut. Apabila tidak mampu, maka dengan lisan. Dengan lisan. Dinasehati.
diperbaiki, diingatkan. Yang penting seseorang menegakkan hujah di hadapan Allah kelak, bahwasanya dia berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang yang ada di hadapannya ini. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Yang ketiga disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya sebab-sebab yang tidak ada hubungannya dengan satu penyakit ataupun satu malapetaka yang sesuai dengan syariat ataupun adat ataupun kebiasaan ataupun uji coba, bahwasanya hal tersebut tidak ada hubungannya baik secara syariat, baik secara kebiasaan yang secara langsung ataupun secara tajribah, secara uji coba dari ahlinya, bahwasanya hal tersebut tidak ada hubungannya, maka seseorang ketika melakukan hal tersebut tidak akan mengambil faedah, bahkan akan mendapatkan mudarat dari apa yang dia lakukan. Seperti seorang mengambil jimat supaya anti bacok, mengambil jimat supaya anti apa lagi ya ikhwan? Ada ya? Ada, anti miskin. Kalau apa? Ya ada, itu termasuk jimat itu. Termasuk dari hal ini. Nanti juga ada yang lebih spesifik yang membahas tentang hal-hal tersebut. Perhiasan selama bukan untuk laki-laki, bukan emas, bukan juga besi. Oh, enggak apa-apa kalau untuk perempuan. Tapi kalau sesuatu yang sudah dianggap di dalamnya seseorang biasanya menggunakan hal tersebut untuk dia itu menghilangkan penyakit ataupun menangkal sesuatu yang buruk baginya, kemudian orang lain menjadikan hal tersebut sebagai hanya perhiasan tangan saja, maka orang ini mau tidak mau dia akan menjerumuskan dirinya supaya kehormatannya tertuduh untuk melakukan hal tersebut. Maka orang tersebut harus menghilangkan dari apa yang ia gunakan. Sebagaimana nanti dalam satu hadis ada seorang bertanya, yang akan nanti kita bahas, seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah saya menyembelih sesembelihan yang sembelihan itu untuk Allah di buana, di tempat yang namanya buana?" Maka kata Rasulullah, "Apakah buana ini dulunya orang-orang musyrikin menyembelih di tempat tersebut untuk berhala-berhala?" "Tidak ya Rasulullah." "Apakah di buana itu ada perayaan orang-orang musyrikin kepada berhala-berhala mereka?" Maka orang ini mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Maka Rasulullah laksanakan. Jadi apabila ada hal-hal tersebut kemudian dia menyembelih di situ, maka mau tidak mau dia menyerupai orang-orang yang melakukan kesyirikan walaupun dia menyembelihnya untuk Allah, gitu. Sama juga dengan gelang tadi. Jadi kalau udah tahu bahwasanya kebanyakannya itu dijadikan sebagai jimat, maka ia tinggalkan, jangan dijadikan perhiasan. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Anna lubsal halqati wa shibhaha li daf'il bala aw raf'ihi minasyirki." Bahwasanya menggunakan gelang atau yang serupa dengannya untuk mengangkat, untuk menahan, menolak bala ataupun menangkal bala adalah termasuk dari kesyirikan. Seperti yang serupa dengannya itu bisa jadi mungkin pemain-pemain bola itu menaruh di betisnya apa, ada nggak tuh, supaya tendangannya mantap, supaya tacklingnya katanya luar biasa, ada di jarinya ataupun misalnya di apa, pengaman untuk deker namanya ya, ada lagi untuk lutut. Mereka lakukan itu semua dalam rangka apa? Supaya lebih kencang tendangannya.
supaya misalnya larinya lebih kuat. Maka ini adalah kesyirikan karena ini adalah jimat. Tidak boleh. Begitu juga apa yang disebutkan oleh Mi Ahmad tadi. Misalnya seorang memasang apa di rumahnya, baik foto, baik tulisan-tulisan, baik apapun juga, dengan keyakinan apabila ada itu semua, maka tidak akan ada bala, tidak kebakar rumahnya. Ada ya Mi Ahmad? Tidak apa? Apa? Ada tuh kaca tolak bala. Jadi emang orang-orang yang melakukan hal tersebut menunjukkan kejahilan mereka, kebodohan mereka. Orang yang paling pinter adalah orang yang paling bertauhid kepada Allah. Orang yang paling bodoh dan jahil adalah orang yang melakukan kesyirikan. Masa apa hubungannya kaca dengan bala, ikhwan? Benar enggak? Enggak masuk di sini apa? Apa hubungannya? Maka itu semua adalah kesyirikan kepada Allah. Begitu juga tadi disebutkan apa? Jimat anti miskin. Jadi kalau misalnya jimat itu benar-benar berpengaruh, ya apa? Enggak, jadi yang paling tajir, yang paling kaya dukun. Enggak bakalan dijual itu. Enggak bakal buat dia sendiri. Dan tadi saya sebutkan, itu menunjukkan kejahilan orang yang menjualnya, orang yang membeli, orang yang memasangnya. Menunjukkan kebodohan akal mereka. Yang ke berapa? Yang kelima sekarang. Yang pertama kan bertanya terlebih dahulu ketika mengingkari. Yang kedua wajibnya menghilangkan kemungkaran. Yang ketiga bahwasanya sebab-sebab yang tidak ada pengaruhnya, yang tidak ada hubungannya dengan satu perkara, maka seorang tidak akan bisa mengambil manfaat. Yang keempat, memakai gelang dan semisalnya untuk menghilangkan bala dan menolak bala, maka itu termasuk dari kesyirikan. Yang kelima, bahwasanya amalan-amalan seseorang tergantung dari akhir hayatnya. Amalan-amalan seseorang itu tergantung dari bagaimana ia menutup akhir hidupnya. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, "Lau mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Apabila engkau mati dan engkau belum bertobat dari kesyirikan ini, dan hal ini masih engkau pakai, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Menunjukkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan seseorang tergantung bagaimana dia menutup hidupnya. Apabila menutup hidupnya dengan kebaikan, maka semua hidupnya adalah kebaikan. Dan apabila seseorang menutup hidupnya dengan kejelekan, maka semua yang telah ia lalui adalah kejelekan. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Dan bagaimana seseorang menutup hidupnya itu sifatnya akumulatif. Kumpulan dari apa-apa yang telah ia lakukan. Apabila seseorang senantiasa jujur dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya, dengan perkataannya dan perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jujur dengannya, akan memberikan kepadanya taufik sehingga ketika mati pun dalam keadaan kebaikan dan husnul khatimah. Sebaliknya, ketika seseorang dalam hidupnya, dalam sehatnya ia isi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun mati di atas kejelekan. Di atas kejelekan.
Karena Rasulullah dikatakan oleh Imam Ibn Rajab dalam mensyarahkan hadis, "Wa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga ketika antara dia dengan surga itu hanya sehasta, artinya dekat dengan kematian, ia beramal dengan amalan penghuni neraka, kemudian Allah matikan di atasnya, kemudian dia mati dan masukkan ke dalam api neraka. Biasanya orang-orang yang kayak gini ketika beramal kebaikan fima yabdulin nas, dalam riwayat lain disebutkan fima yabdulin nas, ia dianggap soleh oleh orang, akan tetapi ketika dikala menyendiri dia berbuat kemaksiatan kepada Allah, ataupun ketika dia bertemu dengan komunitasnya maka dia pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa demikian. Ataupun ketika beramal dengan amal soleh yang ia yakini kesalehannya, akan tapi bukan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan menurut apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli aljannah fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang senantiasa melakukan kemaksiatan dan amalan-amalan penghuni neraka. Kemudian datang ketentuan Allah dan dia pun melakukan amal saleh. Kemudian Allah matikan dia di amal saleh, maka dia pun masuk surga. Ada yang demikian. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, al-khawatim mirathus sawabiq, bahwasanya penutup kehidupan seseorang itu tergantung bagaimana ia mengisi kehidupannya. Apabila kesalehan yang ia isinya dan dia pun senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditutup dengan kebaikan hidupnya, maka Allah tutup hidupnya dengan kebaikan. Sebaliknya apabila seorang senantiasa bermaksiat kepada Allah, lebih-lebih kesyirikan, memerangi dakwah yang hak, maka apalagi mudah dalam menzalimi orang, maka sangat dekat sekali orang-orang yang demikian dengan su'ul khatimah. Dan su'ul khatimah dan husnul khatimah tergantung apa yang dia lakukan. Tergantung kebiasaan yang senantiasa ia lakukan. Bisa jadi seorang sudah hafal dengan ucapan, siapa yang matinya dengan menutup hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Udah hafal semua kan? Ada seorang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, ketika dia sudah dalam keadaan naza, sekarat, maka teman-temannya ataupun saudara-saudaranya mengingatkan, katakanlah la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Apa yang ia katakan? Malah bernyanyi, ikhwan. Malah bernyanyi, bersenandung. Sehingga yang lainnya pun terkaget. Karena emang ini orang hobinya musik. Nadanya apal, jogedan-jogedannya apal, gerak-geraknya apal. Maka ketika mati pun apa? Dia dengan bernyanyi. Bukan, padahal orang-orang yang sekitarnya mengucapkan qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Nggak bisa. Karena apa? Hatinya condong kepada nyanyian dan ayat-ayat setan tersebut.
yang menjauhkan seorang dari Al-Quran. Ada lagi yang lain. Ketika anak-anaknya mengingatkan supaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia malah mengatakan apa? Nak, kalau kulakan di tempat anu. Kalau kulakan di tempat anu, barangnya bagus, harganya murah. Diulang lagi. Qulu la ilaha illallah. Dia malah menjawab apa? Ingat si fulana itu masih ada tunggakan, belum bayar bulan sekian, tanggal sekian. Dikatakan lagi, qulu la ilaha illallah. Dia malah mengatakan apa? Itu tanah di sana itu strategis. Kalau bisa diambil dengan harga yang kira-kira orangnya lagi kejet-kejet, butuh duit, itu bagus. Jadi orangnya lagi mau terkapar, lagi benar-benar kecekik, butuh duit, bayari, maka bisa, itu bagus. Strategis itu. Jual apa aja jadi. Padahal dia dibilang apa? Qulu la ilaha illallah. Nggak bisa. Karena kesehari-harian dia jauh dari pengamalan hal ini. Berdagang itu apa? Profesinya para nabi. Berdagang profesinya para nabi. Nabi Muhammad berdagang. Abu Bakar berdagang. Dan sahabat-sahabat yang besar berdagang besar. Tapi hati mereka kosong dari dunia. Dunia hanya sampai ke tangan mereka saja. Sehingga mereka lah yang mengendalikan dunia. Sehingga cinta mereka, benci mereka bukan karena dunia, bukan. Karena iman dan takwa. Dan cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang Rasulullah katakan ta'isa abdud dinar, abdud dirham, celaka budak-budak harta. Mereka adalah orang-orang yang hatinya berisi dinar dan dirham. Hanya duit saja yang dipikirkan. Bagaimana mendapatkan duit, tidak memikirkan caranya seperti apa. Menghormati orang pun karena duit. Ini duitnya banyak, dihormati. Ini budak-budak yang Rasulullah katakan mereka itu adalah melakukan kesyirikan dengan sebagai budak-budak harta. Yang Rasulullah katakan mereka akan binasa apabila Rasul yang beliau itu Al-Amin, kabarnya pasti benar, doanya pasti diijabah, menyatakan binasa, maka orang-orang yang demikian tidak akan selamat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.